Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nurdayani. Saya mahasiswi Stikas Mutiara Makam Samarinda, Prodi K3. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok pertama, yaitu manajemen resiko administrasi rumah sakit. Adapun anggota kelompok yang pertama Alpian, Eka, Alpian Vianita, Dini, Ervita, Febri, Maya, Melia, Miftahul, Chandra, Nur Aisyah, Sylvia Putri Anggraini, Surya Widya, Alia, Anissa, dan Febrianti. Selanjutnya ada tugas studi kasus. Sebuah rumah sakit tipe B mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Identifikasi risiko apa saja yang muncul dari kasus tersebut, yaitu klinis, administrasi, hukum, bencana, atau IT. Lebih fokus ke administrasi. Selanjutnya, identifikasi masalah risiko. Risiko administrasi, gangguan proses pendaftaran pasien, risiko keterlambatan pelayanan akibat antrean tidak kelola dengan baik, kehilangan data pasien sementara atau permanen, keterlambatan dalam pelaporan klaim BPJS dan asuransi, kerugian finansial akibat downtime sistem. Resiko klinisnya yaitu penundaan tindakan medis karena data pasien tidak segera tersedia. Kedua, resiko salah identifikasi pasien atau human error dalam pencatatan manual. Ketiga, penurunan mutu pelayanan akibat keterlambatan akses rekam medis. Ketiga, resiko klinis non klinis. Pertama, penurunan percayaan publik terhadap rumah sakit. Kedua, potensi sanksi regulasi jika terbukti tidak ada keamanan data pasien. Ketiga, beban kerja tambahan bagi SDM stres kelelahan. Selanjutnya, analisis resiko. Pertama, kehilangan data pasien. Resikonya kehilangan data pasien, probability-nya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Kedua, klaim BPJS tertunda, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, tingkat resikonya tinggi. Resiko ketiga, salah identifikasi pasien, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Keempat, resiko penurunan citra rumah sakit, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, resikonya tinggi. Kerugian finansial, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya sedang. Beban kerja berlebihan, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, resikonya sedang. Adapun strategi pengendalian resiko. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Meningkatkan sistem keamanan TI, SOP manual untuk pendaftaran pasien dan keadaan darurat, pelatihan SDM untuk menghadapi serangan siber. Kedua, mitigasi atau pengurangan dampak. Pertama, gunakan sistem pencatatan manual sementara. Kedua, backup data rutin di software. Ketiga, komunikasi terbuka pasien keterlambatan kepercayaan. Ketiga, kontingensi pemulihan disaster recovery plan atau DRP dan business community plan. Kedua, aktivitas tim IT darurat atau incident response team. Ketiga, audit responsi digital pasca insiden untuk mencegah pengulangan. Selanjutnya, monitoring dan review. Pertama, monitoring. Yang satu, audit internal administrasi, cek klaim BPJS, keuangan, kepatuhan SOP darurat. Kedua, pemantauan beban kerja dan kepuasan SDM. Ketiga, survei kepuasan pasien pasca insiden. Keempat, laporan keamanan IT secara prodik.
review. Yang pertama, apakah SOP darurat dijalankan sesuai rencana? Kedua, perbaikan kebijakan keamanan TI bila ditemukan celah. Ketiga, update pelatihan dan simulasi serangan siber minimal setahun. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan. Yang pertama, sistem administrasi kembali normal hari pasca serangan. Kedua, tidak ada kehilangan data pasien permanen. Ketiga, klaim BPJS tetap dapat diajukan meskipun ada keterlambatan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Keempat, tidak ada kasus salah identifikasi pasien. Kelima, tingkat kepuasan pasien pasca identifikasi tetap kurang lebih 70%. Keenam, SOP darurat BCP terbukti berjalan sesuai rencana. Adapun kesimpulan, yaitu serangan ransomware pada rumah sakit TPB menimbulkan resiko administrasi yang signifikan. Dengan implementasi klinis dan non-klinis, resiko tertinggi adalah kehilangan data pasien, keterlambatan klaim BPJS, serta penurunan kepercayaan publik. Dengan strategi pengendalian berbasis pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, rumah sakit dapat juga mengkontinuitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan kesiagaan menghadapi serangan serupa di masa depan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.